Korupsi, kasus yang tak lagi asing diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang seolah tak pernah reda di negeri ini. Meningkatnya jumlah kasus korupsi tentu akan sangat mempengaruhi turunnya kualitas kesejahteraan masyarakat. Korupsi telah memberi dampak pada banyak aspek kehidupan, ekonomi, sosial, kemiskinan masyarakat, politik hukum, hingga lingkungan. Besarnya dampak korupsi merupakan masalah serius yang harus menjadi tanggung jawab bersama. Pada dasarnya, Indonesia memiliki potensi untuk mencapai kemakmuran dan taraf hidup yang tinggi. Akan tetapi, pada kenyataannya, rakyat masih bergelimang kemiskinan, buruknya tingkat kesehatan, dan rendahnya tingkat pendidikan. Tidak dapat dipungkiri, salah satu penyebabnya adalah korupsi. Seperti yang disampaikan oleh Mauro, korupsi dapat memperlemah investasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, korupsi juga memiliki dampak yang sangat luas pada banyak sekali aspek kehidupan bangsa, seperti birokrasi pemerintahan, politik dan demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, hingga kerusakan lingkungan. Selain dampak di beberapa bidang yang tadi, ada juga yang namanya biaya sosial korupsi. Apa sih contohnya? Pada tahun 2001 sampai 2012, estimasi biaya eksplisit praktik korupsi berjumlah 168 triliun rupiah. Bayangkan, dengan uang sebesar itu, pemerintah dapat membangun ribuan gedung sekolah baru, membangun ribuan kilometer jalan tol, dan masih banyak lagi. Itulah gambaran dampak sosial korupsi. Besarnya dampak korupsi merupakan masalah serius yang harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali, termasuk rakyat. Tapi, apakah kita sudah benar-benar tahu apa itu korupsi? Korupsi bisa melibatkan diri sendiri maupun banyak pihak. Korupsi dapat dilakukan anak kecil sampai orang dewasa. Korupsi juga dapat berupa hal kecil maupun hal besar. Hal kecil yang sering kita temui sehari-hari misal mencontek saat ujian, membeli gorengan 5 membayar 2, terlambat masuk kelas, dan hal-hal lain. Tanpa kita sadari, hal-hal kecil tersebut bisa menjadi bibit-bibit korupsi di kelak kemudian nanti. Oleh karena itu, mari kita belajar menghargai hak-hak orang lain agar di kehidupan ke depan tidak melakukan korupsi. Melawan korupsi memang bukan perkara yang mudah, tapi bisa dimulai dari diri sendiri. Mari sama-sama berkomitmen untuk tidak ikut-ikutan mencuri sekecil apapun nominalnya, karena kita anti korupsi. Saling lebur